حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن حبيب عبد الرحمن السقاف ولشيخنا مربي أرواحنا كهجي ضياء الدين بن كهل الخير وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai bacaannya yang kedua ya, membasuh wajah keseluruhannya. Yang kecil hampir berapa tuh? Halaman 12. Yang kedua ya, membasuh wajah keseluruhannya. Kitab yang kecil, buku yang kecil tuh halaman 12. Yang kedua, membasuh wajah keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang kedua, membasuh wajah keseluruhannya. Artinya semua yang disebutkan atau dinamakan wajah termasuk batas-batasnya wajib dibasahi. 3. Membasuh kedua tangan kanan kiri sampai kedua sikut. 4. Menyentuh sesuatu dari kepala, baik kulit kepala maupun rambut pada batas kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki
telapak kaki wajib dibasuh. Keenam, tertib, artinya mengikuti ketentuan berwudu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang wajib dilaksanakan secara urut, tidak boleh dirubah atau diputar balikan atau disungsang. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Sebelum masuk sini ada beberapa kesunahan ini. Kita terangin dulu sebentar sedikit kesunahan yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Yang pertama adalah at-talaffuz bi niyati sunanil wudu'i, mengucapkan dengan niat sunnah wudu. Jadi pas ente cuci telapak tangan, langsung di hati bilang nawaitu sunanal wudu'i, atau yang kemarin nawaitu guslal kaffain sunnatan lil wudu. Jadi demikian ya. Jadi pas ente cuci telapak tangan langsung pasang niat di hati. Pasang niat di hatinya hukumnya wajib untuk kerjaan yang apa? Yang sunnah tuh. Kok demikian? Kalau seandainya ente membasuh kedua telapak tangan, kemudian nanti setelahnya ente berkumur-kumur, kan berkumur-kumur hukumnya apa? Sunnah. Kemudian memasukkan air ke dalam lubang hidung hukumnya sunnah. Kalau ente nggak niat di awal tadi pas cuci telapak tangan, maka tidak mendapatkan pahala sunnah. Tuh demikian ya. Jadi makanya wudu tuh pas lagi ente cuci tangan, maka niat di hati ente nawaitu guslal kaffain sunnatan lil wudu, atau nawaitu sunanal wudu'i, atau silahkan menggunakan bahasa Indonesianya, aku niat sunnah wudu ya. Kalau ente nggak niat demikian, maka nanti pas ngerjain yang sunnah kayak berkumur-kumur, kemudian istinsyaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian istinsyaq, maka tidak ada pahalanya. Jelas ya? Jadi pas di telapak tangan langsung pasang niat di hati, nawaitu sunanal wudu'i, atau nawaitu guslal kaffain sunnatan lil wudu. Yang kedua, membaca tasmiyah, ta'awud, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah tuh. Kalau pengen paling sempurna dibaca bismillahirrahmanirrahim tuh. Jadi minimal ente baca bismillah. Pas cuci telapak tangan tadi niat dulu. Niat di hati ente tadi nawaitu guslal kaffain sunnatan lil wudu, atau tadi niat yang kedua silakan nawaitu sunanal wudu tuh. Kemudian baca apa itu? Bismillah. Minimal ente baca apa tadi? Bismillah tuh. Maksimalnya ente baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nontonin, jangan. Cuma sampai Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh, kelar tuh. Kemudian baca ta'awud. Yaitu kalimatnya boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ente boleh baca tadi bismillah dengan ta'awud digabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ambil berkah pada para bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu waktu ente cuci apa? Nah, ingetin tuh. Tapi ingat sebelumnya niat hukumnya wajib, tapi niat buat kerjaan yang apa? Sunnah tuh. Tadi minimal tadi ente baca nawaitu sunanal wudu'i, atau silahkan nawaitu husnal kaffain sunnatan lil wudu. Baru tadi baca tuh, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Jelas ya? Kemudian yang ketiga bersiwak. Ada yang mau pulpen enggak? Pulpen. Nah, pulpen nih cara pegang siwak ini. Siwak itu maksimalnya sejengkal. Kemudian kalau bisa jangan lebih dari apa? Sejengkal tuh. Kemudian siwak itu ada cara megangnya. Cara megangnya ini, kelingking ente ada di bawah. Jadi bukan begini, bukan. Megang mic begini nih. Mau karaoke. Siwak ada cara megangnya tuh. Agama ajarin tuh. Nabi ngajarin nih. Kelingking ente taruh di mana nih? Bawah tuh begitu. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di mana? Di atas tuh. Kemudian ibu jari, jempol taruh di mana nih? Ujung tuh. Bawah lagi, nggak muat ke bahas ini. Sini, ini kan kelingking bawah tuh, ya. Yeah. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk di mana nih? Di atas. Kemudian jempol taruh di mana nih? Di ujung. Jangan ditiup, jangan. Tiup lagi. Nah ini pegang begini sunnah tuh. Nah ini cara pegang apa ini? Cara pegang siwak. Jadi sekali lagi, kelingking ada di mana nih? Bawah. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk ada di atas. Kemudian ibu jari taruh di. Nah tuh begitu ya, jelas ya. Jadi pertama siwak ente nggak boleh lebih dari apa? Terus meter lagi bawahnya. Oh bawa toya bukan botol. Jadi siwak itu maksimalnya cuma apa? Sejengkal. Jangan banyak panjang, segini aja tuh, segini aja tuh. Kemudian cara megangnya tadi ingetin. Jari kelingking ada di bawah. Kemudian jari manis, ya apa nih? Jari manis ya? Jari manis. Ini jari manis, kemudian jari tengah, kemudian ujung ada di mana ini? Atas. Ibu jari ada di mana? Ujung tuh, begitu ya, begini bang ini ya. Nah, kemudian ente cara make di mulut jangan, waduh serem tuh pakai begitu tuh. Jangan asal-asalan, ada caranya tuh. Cara pertama, nih dari bagian tengah. Cara yang Nabi ajarin, dokter gigi suruh. Artinya apa? Dokter gigi belakangan, Nabi dulu yang suruh. Cara bersiwak atau sikat gigi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah tadi ini dimulai dari bagian apa? Tengah, bawah lagi, belakang, tengah nih, tengah depan nih. Giniin tuh. Jadi atas bawah, bukan digusur begitu, bukan. Rontok gigi ente. Gini nih, tuh, ya. Kan gosok gigi gitu kan, gosok gigi tuh, ya kan? Sunnah Nabi begitu, pakai siwak dari tengah, tuh jalanin tuh, gitu tuh. Nah, sampai sini tuh, sampai gigi ente yang apa nih? Nah, geraham tuh, geraham balikin lagi, kemana? Tengah lagi, pindah ke bawah, masih kanan. Jadi awalnya mulai di bagian atas kanan, tuh ingetin tuh, giniin tuh, tuh, sampai kemari. Udah sampai di ujung geraham, diapain lagi? Balikin lagi tuh, ke tengah, pindah ke mana nih? Bawah tuh, gigi kanan yang bagian bawah, sama caranya gituin tuh, sampai mana ini? Nah, geraham bawah paling ujung, balikin lagi ke tengah tuh, pindah ke mana? Atas, dari tengah ke kiri tuh, gitu, sama kayak begitu tuh, itu cara apa itu? Cara pakai apa? Pakai siwak. Kemudian jangan lupa siwak ente setiap hari cuci.
Jangan taruh di sini kan dicuci. Teman sebelah pingsan. Jigong. Jangan lupa tuh pakai siwak sunnah. Cuma juga sunnah jangan lupa siwak dicuci sahabat apa? Setiap hari tuh. Udah kelar nih subuh pakai nih, cuci pakai air tuh. Jangan sampai disemutin tuh, bekas ketan dari pagi. Tinggal jadi begitu ya. Jadi sunnah siwak tadi cara makainya tuh kelingkingnya bagian bawah siwak, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk di atas, kemudian ibu jari ada di bagian ujung. Tadi cara makainya tuh tadi sunnah demikian, dari bagian tengah atas ke bagian kanan, udah sampai ujung, ingetin digituin tuh, ya digituin ya. Atas bawah ya, bukan digusur-gusur, bukan. Atas bawah terus sampai ujung, balik ke tengah lagi, kemudian bawah kanan, sama kayak begitu. Selesai, jangan lupa siwak ente diapain? Dicuci tuh. Siwak jangan taruh di bawah tuh. Sunnah taruh di kuping sebelah kiri tuh, sunnah tuh. Kalau pengen ambil sunnahnya tuh, takut jatuh, ikat aja kepala ente. Sunnah di sini tuh taruhnya tuh. Jadi sunnah siwak itu taruh di mana? Kuping. Yang nggak ngerti ntar, yo tukang bangunan tuh. Ini sunnah taruh sini nih, siwak tuh. Jadi ente kalau sembahyang sunnah siwak taruh sini tuh, begitu tuh. Pakai imamah yang gede. Jelas ya? Jadi sunnah siwak jangan taruh di mana tuh? Jangan taruh di bawah. Sunnahnya taruh di mana nih? Di kuping yang bagian sebelah mana? Sebelah kiri. Jelas ya begitu ya. Nah. Jadi yang ketiga sunnahnya adalah bersiwak. Kemudian sunnah berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam lubang hidung kita. Berkumur-kumur, kalau bagi orang yang puasa jangan sampai maksimal. Maksimal artinya begitu tuh, sampai ke ujung-ujung, jangan. Khawatir nanti keenakan, lagi aus lagi teh, mental aja nanti. Gatal sengaja-ngaja kayak begitu. Makanya bagi orang yang berpuasa makruh hukumnya mubalaghah, memaksimalkan pada waktu berkumur-kumur. Nah, ini ada caranya. Ada caranya tuh. Boleh ente dengan cara yang biasa, yang ente udah sering ngerjain, ambil air buat kumur 1, kemudian 2, kemudian 3, kan begitu kan tuh. Kemudian yang berikutnya buat apa ini? Buat hidung, istinsyak. Sunnah ente tarik itu air sampai mana? Nih, sampai bagian hidung bagian paling atas, ituin tuh ya. Tarik itu air sampai mana ini? Sampai bagian hidung bagian paling atas. Jadi ente ambil ruk seperti ini, ambil, kemudian ituin, dirup ya, dirup sampai sini. Sampai sini ente buang, disebut dengan istinsyaq namanya ya. Sunnah menggunakan tangan yang sebelah kiri. Jadi istinsyaq sunnah menggunakan tangan yang sebelah kanan kayak gini. Tuh, gituin tuh. Tarik sampai sini. Kemudian istinsyaq menggunakan tangan sebelah apa? Kiri. Jangan lupa tuh. Jadi waktu istinsyaq sunnah menggunakan tangan yang sebelah kanan, waktu istinsyaq menggunakan sunnah tangan yang sebelah apa? Yang sebelah kiri. Ngerti ya? Nah, tadi cara yang biasa itu kerjain. Jadi kumur-kumur 1, 2, kemudian 3, kemudian istinsyaq, ambil air, hirup, buang 1, ambil lagi, buang 2. Jadi masukin disebut dengan istinsyaq, dibuang disebut dengan istinsyaq. Nah, ini cara yang biasa dikerjain, tapi ada afdalnya. Bagaimana afdalnya? 1 kali genggaman tangan ente ini buat 2 anggota. Pertama buat kumur-kumur, yang kedua buat apa ini? Istinsyaq tuh. Ini afdalnya. Yang tadi pertama, yang biasa kita kerjain, nggak apa-apa, nggak masalah. Sunnah juga ada pada sunnahnya, tapi ada yang afdalnya. Kalau dibilang afdal berarti paling apa? Paling utama. Caranya bagaimana ini? Ambil 1 kali dari tangan ente, telapak tangan ente, ambil air, kemudian ini buat kumur-kumur juga buat apa itu? Istinsyaq tuh begitu. Tuh begitu tuh.
Jadi yang bawah ini untuk mulut ente kumur-kumur, yang bagian atasnya buat apa? Buat istinsyak tuh, begini tuh. Tuh, kemudian buang. Nah, satu tuh, ambil lagi, ituin lagi, buat kumur-kumur juga, buat apa lagi? Istinsyak, buang. Dua tuh, ambil lagi, sama, buat kumur-kumur, buat istinsyak. Ini cara yang apa tadi? Yang afdal. Jadi kalau bisa nanti cara dua-duanya pakai itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, manakala kau sudah mengetahui itu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, maka kerjakanlah sekalipun hanya seumur hidup sekali. Itu demikian ya. Jadi cara yang udah biasa dikerjain sunnah, tapi ada afdalnya tadi. Afdalnya itu ambil satu genggaman telapak tangan air. Ini buat apa ini? Kumur-kumur juga buat istinsyak, buang. Ambil lagi, buat kumur-kumur, buat istinsyak, buang. Jangan lupa, buangnya istinsyak menggunakan tangan sebelah kiri. Juga jangan lupa kalau ente buang ingus, jangan tangan apa? Kanan. Sunnah menggunakan tangan sebelah kiri. Tangan kiri. Juga jangan lupa, jangan ngeludah, jangan buang ingus ke arah kiblat. Makruh tuh, nggak ada adabnya kita tuh. Jadi kalau kita buang ingus, kita buang apa? Ludah kanan atau sebelah kiri. Lebih bagusnya sebelah kiri itu. Jangan ke depan, jangan. Depan arah kiblat. Sini nih. Ini nggak boleh. Kenapa demikian? Ini ada apa ini? Ada kiblat. Kiblat merupakan asyraful jihad, arah yang paling utama, arah yang paling mulia. Jadi nggak boleh di luar kayak ini tahu nih. Ini kiblat sono nih. Pas ente pengen buang ingus, jangan ke sono. Ambil kalau bisa sebelah apa? Sebelah kiri itu. Demikian ya. Nah, jadi tadi sunnahnya demikian, bahwasanya ada afdalnya tadi. Afdalnya ambil sekali telapak tangan ente, ini buat kumur-kumur juga buat apa tadi? Istinsyak. Jangan lupa ini menggunakan tangan yang sebelah kanan, nanti istinsyak menggunakan tangan yang apa? Yang sebelah kiri. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua tadi, maka pengarang Habibullah Ustaz Al-Hajj Al-Asghar beliau mengatakan yang kedua, membasuh wajah keseluruhannya. Rukun wudhu, fardu wudhu yang kedua, membasuh wajah keseluruhannya. Artinya semua yang disebutkan atau dinamakan wajah termasuk batas-batasnya wajib dibasahi. Yang kemarin ya, memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai apa ini? Nah, janggut. Sini bol, nih. Nah, ini nih, tak jibul. Tak bisa ke sono. Pamlet enggak ini. Nah, dari sini nih, memanjang nih. Dari sini sama mana nih? Nah, jangan gini, jangan. Nih, dari sini nih, sampai sini tuh. Nah, tuh. Inilah yang disebut dengan batasan wajah apa? Memanjang tuh, wajib nih dari sini sampai sini, melebar dari cuping yang sebelah kanan sampai cuping yang sebelah kiri. Nah, ini semua wajib diapain? Dibasuh tuh begitu. Nah, perempuan karena tadi batasan wajah itu memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai sini tuh. Nah ya, akhir daripada apa ini? Janggut. Perempuan kalau pakai mukena jangan di sini. Nih di sini pakai itu. Karena perempuan yang boleh kelihatan waktu dia sembahyang hanya bagian apa tadi? Wajah dan dua telapak. Ingetin di muka, perempuan pakai mukena, ini tutupin nih. Lihat rambut jangan sampai ada yang apa? Yang belarakan jangan tuh. Lihat diberesin dulu apa dimasukin tuh ke dalam tuh, jangan sampai kelihatan selai rambut pun. Kemudian ini jangan taruh di sini. Nah, mukena itu. Mukena taruh di mana ini? Nah, di sini tuh, gituin tuh. Ya jelas perempuan ya. Jadi perempuan nanti pakai mukena jangan di sini tuh. Tapi di mana ini? Di atas tuh, di akhir janggut tuh, begitu tuh. Kemudian perempuan sekali lagi nih, buat tangan, jangan lupa nih, makasih Bang. Terus jadi perempuan yang boleh kelihatan hanya tadi apa? Wajah dan nah, wajah perempuan tadi ingetin, pakai mukenanya jangan di sini. Tuh, kalau di sini udah kelebihan batas wajahnya, batas sembayangnya tuh. Demikian tuh.
Perempuan tadi karena wajib perempuan yang boleh kebuka auratnya waktu sembahyang hanya tadi apa? Wajah tadi memanjang tuh tempat tumbuh rambut sampai akhir janggut. Nah, pas pakai mukena di sini tuh. Kalau di sini berarti sudah apa ini? Keluar dari wajah. Sembayangnya hukumnya apa? Batal, nggak sah tuh. Udah nggak sah, batal. Sembayangnya bukan hukumnya bukan. Sembayangnya hukum apa? Dihukumkan batal tuh. Jangan lupa yang kedua, telapak tangan perempuan. Yang boleh kelihatan hanya telapak tangannya tuh. Nih, begini perempuan nih. Kalau dia pakai mukena, pas dia ngangkat tangan, Allah turun mukenanya segini sedikit doang. Kelihatan bagian yang lebih dari telapak tangan segini doang ini. Maka sembayangnya dihukumkan batal, tidak sah. Ingetin perempuan tuh. Jadi perempuan kalau bisa pakai bahan yang segini apa namanya itu? Manset tuh. Atau sekarang ada mukena Jawa nama itu ya. Jadi ini mukena dipakai ini nih, dipakai tali. Jadi waktu dia ngangkat Allah, dia nggak apa itu? Nggak turun, nggak merosot ya. Nah, jadi demikian ya. Jadi wajah itu tadi batasannya dari memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai akhir janggut, kemudian melebar dari cuping yang sebelah kanan sampai cuping lagi. Ulang lagi yang kemarin tuh. Wajah kalimatnya adalah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi. Membasuh apa? Membasuh wajah. Dalam kitab Bajuri disebutkan oleh pengarang rahimahullah, yang disebut dengan al-ghusl adalah sayalanul ma' alal wajhi, mengalirkan air di atas wajah kita. Air wudhu kita mesti apa itu? Mesti ngalir. Nggak boleh masah, nggak boleh disapu, nggak boleh diusap. Jadi ente waktu wudhu dari bagian paling atas, sunnah nih, sunnah dari sini mulainya nih. Ente niat di hati ente yang niat kemarin tuh, aku niat berwudu atau aku niat bersuci untuk sholat atau aku niat mengangkat hadas kecil, tuh demikian niatnya tuh. Nah, waktu air ente alirin ke wajah ente, ini air harus seluruhnya apa? Mengalir ke seluruh bagian-bagian wajah yang tadi disebutin tuh, memanjang dan apa? Dan melebar. Kalau seandainya ada orang yang wudu kemudian seperti ini, mengalir air, namun ada bagian dari bagian pipinya nggak kena air, dia diapain? Beginiin tuh. Ini bukan ghuslu, ini bukan membasuh, tapi disebut dengan apa? Menyapu atau al-mashu. Gimana hukum wudunya? Hukum wudunya dihukumkan tidak sah karena Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumlas sholati faghsilu wujuhakum. Kalimat ghusl adalah mengalirkan air ke wajah kita. Jelas ya? Jadi waktu ente wudu begini, kalau tangan ente bisa, kalau bisa alirin seluruhnya tuh ke bagian apa ini? Bagian wajah yang ente punya kalau bisa. Kalau nggak bisa lebih aman bagaimana? Lebih aman ente langsung buka keran, langsung buka padasan, tadahin tuh wajah ente situ tuh, tadahin ke wajah ente kemana itu? Ke kerannya tuh, gituin, itu lebih aman. Karena menggosok-gosok hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah, yang wajib alirin air ke seluruh bagian apa? Ke seluruh bagian wajah. Jelas ya? Yang sering orang gimana yang sering? Yang sering dia ambil wudhu, kemudian ada yang belum apa? Belum kebasuh, diapain? Diusap tuh. Ini dihukumnya masah bukan ghusl. Gimana hukum wudhunya? Bahkan wudhunya dihukumkan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syara. Agama suruh ghuslul wajhi. Jelas ya? Kalau ente bisa silahkan, ente bisa giniin sekali doang, seluruhnya air rata dialirin silahkan. Tapi kalau ente ragu, enggak bisa kayak ini, mesti diapain sama ente tuh? Mesti disapu begini, mesti diusap kayak begini. Ini namanya masah, maka wudhu dihukumkan tidak sah. Kalau wudhu nggak sah, maka dihukumkan sholatnya juga apa? Tidak sah. Jelas ya? Jadi wajah demikian, membasuh wajah seluruhan, semua yang disebutkan atau dinamakan wajah termasuk batas-batasnya wajib dibasahi. Kemudian sunnah wajah itu ada beberapa hal. Yang pertama, sunnah
Memulai dengan bagian wajah paling atas tadi. Ente wudu boleh niatnya di bagian pipi kanan, boleh di bagian pipi kiri, boleh di bagian janggut, silakan. Yang penting masih apa ini? Masih wajah. Tapi sunnahnya ente masukin niat pertama kali, basuhkan, alirkan air kemana ini? Bagian paling atas wajah ente. Giniin tuh, tuh, ya begini ya, ngitin tuh ya. Tangannya tuh giniin, nih dari bagian atas, pasang niat. Pas air jatuh di mana ini? Di bagian wajah, langsung pasang niat di hati ente. Aku niat wudu atau aku niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh ente niat aku niat bersuci untuk sholat, atau niatnya aku niat berwudu, atau aku niat mengangkat hadas kecil, silahkan diperbolehkan. Namun tadi kan sekali lagi airnya mesti diapain itu? Alirin ke seluruh bagian wajah ente, dari bagian yang membatas memanjang dengan batas yang apa? Yang melebar. Manakala kira-kira ente punya keyakinan nggak bisa nih, kalau mesti sekali begini nggak bisa, pasti mesti ada tangan yang ngebantu, diusap, pada akhirnya disapu. Maka kalau ragu seperti itu, mendingan apa? Buka kerannya, kemudian tengadahkan wajah ente ke bagian apa tuh? Air yang di keran gitu, itu lebih aman tuh, lebih aman, karena udah ketahuan airnya apa tuh? Ngalir keseluruhannya. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya adalah ta'ahudul maq. Kemudian ta'ahudul lihaz. Kita perhatikan bagian mata yang pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri. Sini nih kanan kiri. Kalau seandainya ada tai mata, ada belek, jangan langsung apa? Jangan langsung wudu, bersihin dulu tuh. Ente bersihin dulu, gituin tuh. Bersihin dulu, udah bersih, udah rapi, baru apa? Baru wudu pada bagian wajah ente. Khawatir kalau langsung ente wudu, di sini ada apa? Belek tuh, baru bangun bobok lagi. Bobok siang, kemudian zuhur masuk, ente langsung apa? Langsung wudu. Sementara ada apa ya tadi tuh? Ada beleknya, maka dihukumkan wudunya tidak apa? Tidak sah. Jelas ya? Atau lagi naik motor, pas naik motor ada apanya? Ada abunya nempel sampai jadi tai mata, langsung wudu, nggak sah. Bersihin dulu tuh, bersihin dulu tai matanya, beleknya, baru kemudian ente berwudu. Kemudian itolatul hurrah, melebihkan basuhan dari batasan wajah, dari bagian sisi-sisinya. Ini lebihin, atas lebihin, samping lebihin, bawah lebihin tuh. Jangan pas. Kalau pas cuma dapat pahala apa? Pahala yang wajib, yang sunnah. Yang sunnah nggak dapat tuh. Kalau ente pas, yang dapat hanya pahala yang apa? Yang wajib. Yang sunnah itolatul hurrah namanya tuh. Lebihin, atas lebihin, bawah lebihin, samping kanan lebihin. Inilah yang disebut dengan itolatul hurrah. Kemudian sunnah untuk taflid, meniga-kalikan pada basuhan wajah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni
وفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وترزقني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.